Assalamualaikum, selamat siang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu para anggota MOPI. Nah, ini saya akan memberikan tes ya yang sesuai yang saya janjikan itu kemarin. Nah, ini juga sudah ada beberapa saya siapkan alat tesnya. Nah, ini yang namanya TDS meter ya. Namanya TDS itu adalah total dissolved solid, suatu alat yang menghitung berapa jumlah mineral atau zat yang terlarut dalam air. Lalu seperti biasa ini kertas lakmus ya. Nah, terus tambahannya ini saya bikin lampu. Nah, ini lampu. Nah, ini dipasang di fittingnya. Nah, ini salah satu kabelnya saya ambil satu aja, min atau plus boleh. Nanti kita colokkan di stop kontak, lalu kita celupkan di air. Itu akan menunjukkan kelihatan air itu mengandung logam tinggi atau tidak itu dari terangnya lampu ini ya. Nah, ini sudah memang agak lambat karena harus mempersiapkan. Ini sengaja saya bawakan satu air mineral lain sebagai pembanding aja sebetulnya, bukan untuk membandingkan merek ya. Jadi ini nanti kita buka, kita tuang, kita ukur pH dan TDS-nya. Begitu juga yang B, ini adalah juga nanti kita hitung pH dan TDS-nya. Nah, yang C ini adalah yang B ini nanti sudah kita kasih promotor pH, kita ukur pH dan TDS-nya. Lalu yang D ini adalah nanti setelah mengalami proses dengan elektron generator, kita tetap akan tes. Tapi di belakangan ini karena durasi pembuatannya kan 1 jam. Saya kebetulan pakai yang 6 liter itu, jadi 1 jam nanti baru selesai. Baru nanti akan saya share ulang yang khusus di bagian D. Tentunya semuanya ini yang ada saat ini ya terjadi saat ini gitu. Tidak ada bikin rekayasa, karena buat apa, ini untuk kebaikan kita bersama. Oke, sementara itu dulu saya taruh dulu HP-nya di tripod biar saya mudah untuk membuka botolnya masing-masing. Nah, ini kita buka dulu. Ini kondisinya juga masih segel. Kita tuang yang A. Biar kelihatan. Lalu ini yang B, kita juga buka. Oh, ini memang baru beli juga. Saya ambil pisau. Kita sudah tuang yang B. Lalu ini promotor pH. Ini biasanya untuk 6 liter itu adalah 5 mili, tapi ini saya bikin hanya sekitar 3 mili ya, 3 mili. Oke, yang ini belum pakai promotor pH, nanti yang ini sudah pakai promotor pH. Nah, saya akan masukkan ini ke yang
galon. Tuang dikit biar agak encer. Oke, seperti instruksinya kan harus dikocok. Oke, lalu yang sudah dipakaikan promotor pH ini kita tuang di gelas yang C. Yang D belakangan ya, karena harus di kasih di alat. Oke, tahap selanjutnya kita pengukuran untuk pH nya ya. Ini untuk mana dia, ini ya, untuk yang A kita celupkan. Ya, kalau dilihat dari tabelnya ini dia di angka 7 ya. Warnanya mungkin kelihatan ya. 7. pH-nya adalah 7. Lalu untuk yang B ya, ini pun sama. Ya, ini kurang lebih malah 7 kurang ini. Ya, 7-nya 7 kurang, bahkan ke 6. Antara 6,9 atau 6,8 nih. Bisa dilihat ya. Tapi sementara tetap sama. Kita anggap aja itu adalah 7. Nah, lalu ini adalah yang C, adalah gelas C air B yang sudah diberikan promotor pH ya. Kita coba. Nah, kalau dilihat di sini dari tabelnya menunjukkan di angka 11 ya. 11 lebih cocok nih. 11. pH-nya 11. Oke. 7 7 11. A B C. Oke, selanjutnya kita tes menggunakan alat TDS meter ini. Berapakah TDS-nya? Kelihatan ya, angkanya menunjukkan angka 0. Ya, itu 0. Kita masukkan yang di A. Coba saya zoom. Kelihatan nggak bapak-bapak ibu-ibu? Bentar ya, saya coba ambil center. Nah, ini lebih kelihatan.
TDS-nya 199 ya, yang gelas A. Ya, 199 kita tulis dulu. Oke, lalu yang gelas B. Nah, kelihatan di situ netnya begini ya. Di situ adalah 016, berarti 16 TDS-nya. Ya. Kita tulis dulu. Lalu yang C yang sudah dengan promotor pH yang pH-nya sudah mencapai angka 11, kita pindahkan. (152) ya. Dari 16 pakai promotor pH sekitar 3 mili 3 cc itu menjadi TDS-nya 152. Oke. Ternyata memang ada kenaikan TDS setelah diberikan promotor pH. Tapi juga naiknya masih di ambang batas air layak minum ya untuk standar Indonesia. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan review juga bahwasannya untuk mengetes air ini mengandung logam atau mineral logam-logam berat ya. Di yang terlalu dalam air ini kita bisa tes pakai lampu ini. Jadi ini diambil salah satunya aja. Jadi fungsinya kalau yang mengerti elektronik seperti saklar ya. Jadi plus, ini minnya kita gabung di sini, nanti ini kita masukkan dalam air. Ya, pembuatannya sangat mudah. Ini fitting biasa E27. Nah, ini ini sekarang kita colokan ke listrik. Nah, ini ya, saya agak jauh dikit. Ini yang untuk air A ya, yang tadi pH-nya 7, TDS-nya 199. Nah, itu kondisi lampunya, dimasukin air tuh seperti itu ya, dimasukin saklar. Lalu ini yang tadi air B itu pH-nya 7, TDS-nya hanya 16. Nah, hampir tidak ada nyala, kecil sekali nyalanya. Tentunya TDS makin besar, dia nyalanya makin terang. Nah, ini yang C adalah air B yang sudah dikasih promotor pH ya, yang TDS 152 ya, terang ya. Ini dibandingkan dengan yang A, nah, hampir sama terangnya ya, lebih terang. Cuman yang ini, nah, kalau yang B sangat kecil
Oke, itu sekedar tes review. Sementara untuk sampai tahap ini, nah ini yang sudah saya campur promotor pH. Ini yang tadi airnya adalah pH 11 dan TDS 152. Ini akan langsung saya bawa ke mesin ya, elektron generator. Mesinnya juga sudah saya siapkan. Ya ini seperti ini kan. Lalu kita on kan. Setelah di on kan kita kasih jumper supaya dia 0. Lalu nanti 1 jam saya akan kembali untuk mereview. Oke. Ditunggu 1 jam kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu.